Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumur jam-jam, sumur keramat, airnya segar dan jadi obat. Ya, kalau hidup mau selamat, jangan pernah bosan atau berhenti untuk bertaubat. Sahabat HP Hikmah Pantun, kita lanjutin lagi bacaan kitab Nasoihul Ibad. Qala Syekhuna Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fidarain. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata. Dan maqalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terus dikumpulin. Wala kabirata ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar kalau terus dibarengi dengan istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau nggak dicuci dengan istighfar, dikumpulin terus kecil, akhir jadi bukit, banyak jadi besar. Dan nggak ada dosa besar kalau terus dibarengi dengan istighfar. Jadi bahasanya ke Gunung Cermek ngelihat kancil, jalan tanjakan jadi nasar. Jangan pernah menganggap remeh dosa kecil, karena kalau dibiarkan bisa jadi dosa besar. Hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu dalam setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang baik, kata Nabi dalam hadis yang lain, yang kurang lebih maknanya, bukan manusia nggak punya salah. Tapi justru manusia yang baik adalah yang sadar dirinya punya salah, lantas mau untuk memperbaikinya. Dan barusan disebut, tidak ada dosa besar kalau dibarengin terus dengan istighfar. Nah, berarti ini mohon ampun, bertobat kepada Allah. Dalam keterangan yang lain, di mana Al-Imam Nawawi menjelaskan, untuk kita mohon ampun pada Allah, ada kriterianya. Di antaranya kalau dosanya hablum minallah, hubungan vertikal sama Allah, nggak kurang 3 syarat. Yang pertama, an yukli'a anil maksiyati. Memutuskan hubungan dengan maksiat tersebut. Jadi putus hubungan, digunting sudah mata rantainya. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Diganti setelah memutuskan itu dengan penyesalan yang penuh, memperbanyak mohon ampun yaitu istighfar, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah dikerjakan daripada perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, an ayazima, harus berazam, harus mempunyai planning, punya rencana, an la yauda ilaiha abadan, untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Nah, ini 3 macam, di mana buat kita yang mungkin dulu punya masa lalu, nggak puasa Ramadan, dulu mungkin penjina, dulu mungkin peminum khamar, pemakan riba, sekarang sudah sadar, maka kriteria untuk ampunan kita diterima oleh Allah, 3 kriteria syaratnya. 1, dengan betul-betul memutuskan hubungan terhadap maksiat yang pernah dikerjakan. 2, dengan penuh penyesalan. Dan yang ketiga, berazam, bercita-cita untuk tidak pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Itu kalau urusannya vertikal. Tapi kalau sekiranya urusannya ada horizontal, perihal yang dimana kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi urusannya horizontal. Yang bagaimana urusan horizontal? Punten, urusan utang piutang yang belum kita lunasin. Yuk yang punya utang, jangan merasa malu, karena ngeri. Yukfaru likuli syahidin, yukfaru likuli dzambin, yukfaru likuli syahidin, diampuni semua dosa orang-orang yang jihad di jalan Allah, kecuali dia punya utang. Atau mungkin urusan warisan, yang dimana kita punya saudara, naudzubillah min dzalik, kita lupa ada haknya yang masuk kepada bagian kita. Nah, ini untuk urusan-urusan yang sifatnya horizontal, seperti yang Al-Fakir contohkan barusan, untuk minta ampunnya kepada Allah, nggak cukup 3 yang tadi disebutkan, 3 kriteria.
maka harus tambah satu lagi. Harus yang keempatnya, minta ridho kepada yang bersangkutan. Jadi kalau urusan horizontal, selama yang bersangkutan belum meridoinya, belum untuk memaafkannya, maka ini akan terkatung-katung, akan perbuatan daripada kebaikan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa amalkan 4 macam ini apabila ada urusan yang sifatnya dengan urusan yang horizontal. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosa kami, sehingga karena selalu kami dawamkan istighfar, tidak menjadi dosa besar ya Allah. Amin ya Allah. Wa ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.